Banyak sekali. Ada tidak sedikit orang juga yang menyatakan bahwa Majapahit merupakan Majapahit ataupun kerajaan dongeng, ya, kerajaan fiktif. Nah, itu saya rasa apa ya, orang yang beropini seperti itu tidak begitu banyak membaca begitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah suatu bukti bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada. Kalau melihat dari bangunannya yang dominan memakai material batu bata, itu memang dikondisikan dengan sumber daya alamnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pedok nang kene nih. Alhamdulillah. Ketemu sampean? Ketemu Pak Ji. Nggih, petis wau kula Pak Ji. Sehat Pak Ji. Alhamdulillah. Lama tidak jumpa. Kapan-kapan Pak, kapan-kapan mawon Pak Ji. Oh, guys santai ya. Duh, Kang. Udah jelas itu gak koper Pak Ji. Nggih, santai ya. Mereka jam berapa Pak Ji? Jam 10. Pak Andika mboten tomot. Motor sadian. Wah, iso metu jam 10-an aku. Saat ini saya berada di posisi barat laut untuk pembentukan struktur yang memanjang ke selatan. Nah, saya mencoba untuk melihat begitu secara keseluruhan di ekskavasi tahap kelima ini. Nah, seperti inilah di tertinggi keadaan dari struktur yang berada di pintu Bukit Mojokerto, Jawa Timur. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kita bayangkan bahwa kondisinya memang banyak sekali runtuhan-runtuhan batu bata yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ada pengadukan ataupun pengolahan lahan dari perkebunan tebu itu sebelumnya begitu, dan ada beberapa memang struktur batu bata yang banyak sekali yang lepas saudaraku. Nah, seperti ini contohnya dari kondisi struktur ini di bagian sini sudah putus begitu ya. Mungkin di sebelum ekskavasi dilakukan begitu, ini dulunya memang sawah warga atau lahan ataupun ladang warga yang dikelola. Nah, seperti ini. Bahkan tidak sedikit warga di sini Jawa Timur. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kita bayangkan bahwa kondisinya memang banyak sekali runtuhan-runtuhan batu bata yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ada pengadukan ataupun pengolahan lahan dari perkebunan tebu itu sebelumnya begitu, dan ada beberapa memang struktur batu bata yang banyak sekali yang lepas saudaraku. Nah, seperti ini contohnya dari kondisi struktur ini di bagian sini sudah putus begitu ya. Mungkin di sebelum ekskavasi dilakukan begitu, ini dulunya memang sawah warga atau lahan ataupun ladang warga yang dikelola. Nah, seperti ini. Bahkan tidak sedikit warga di sini mengatakan bahwa di tahun 80 sampai ke 90 begitu ada beberapa penemuan-penemuan batu bata yang ribuan kubik memang sengaja diambil karena waktu itu mungkin tidak ada pengawasan ataupun kesadaran dari masyarakat untuk mengembangkan dari peninggalan kerajaan. Nah, diambil batu-batu batanya dibuat untuk bangunan rumah, bahkan dijual begitu dengan beberapa truk begitu sampai ke Surabaya di tahun 80 sampai 90 saudara. Nah, seperti ini contohnya bagaimana kondisi talut yang diduga merupakan istana Briwengker ataupun istana Majapahit bagian timur. Ini posisinya berada di talut bagian barat saudaraku. Saya saat ini menghadap ke selatan. Saya mencoba untuk ke selatan. Nah, yuk kita coba melihat ke selatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kondisinya. Memang banyak sekali bata ataupun bangunan yang sudah rusak serta beberapa pasir dan kotor yang diduga merupakan dampak dari bencana zaman itu. Mungkin ada gunung yang meletus sehingga berdampak sampai ke sini ya. Nah, seperti ini.
bisa dilihat ya bagaimana kondisinya, dan ini adalah merupakan pagar. Ini bisa dilihat teman-teman ketebalan dari pagar ini. Nah seperti ini mencapai 2 meter ya ketebalannya, dan tingginya bisa dipastikan 3 meter. Kalau kita mengacu kepada apa yang diterangkan dari Laksamana Cheng-ho ataupun kabar dari beberapa sejarah di luar negeri, bahwa tinggi dari pagar Istana Majapahit itu mencapai lebih dari 2 tombak ya, artinya mungkin lebih dari 4 meter, dan kita saat ini masih bisa melihat meskipun hanya berupa sisa dari struktur bangunannya. Nah ini bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya ya. Ini sudah tidak ada bangunan ataupun struktur yang sudah tertata lagi. Ini seakan-akan sudah mengalami pengadukan, mungkin dari dampak bencana ataupun pengolahan lahan yang dilakukan oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Oke, kita coba sini, saudaraku. Nah, oke. Dan di sini kita bisa melihat strukturnya. Nah, kalau melihat dari tatanan batu bata yang dilakukan oleh leluhur kita, bagaimana mereka mendekatkan begitu ya batu bata yang satu dengan batu yang lainnya, mereka menyelipkan seperti tanah liat begitu, seperti perekat alami ya yang terbuat dari tanah liat atau semen kuno. Nah, oke, kita coba ke sini teman. Dan di depan dari struktur ini kita dapatkan lagi struktur begitu yang mungkin ini tidak ada kaitannya dengan talut, tapi merupakan bangunan di dalamnya, entah merupakan bangunan suci ataupun tempat-tempat yang berfungsi lainnya begitu saudaraku. Oke, kita coba ke sini lagi. Nah nanti kisaran dari 20 meter kita akan mendapatkan satu bangunan yang menjadi bukti bahwa di sini memang merupakan gerbang utama ya. Jadi untuk masuk ke lokasi sakral ini ya, masuknya itu dari arah barat. Jadi saya saat ini menghadap ke selatan, berjalan ke selatan begitu, dan masih kami mendapatkan struktur bangunan. Ada tidak sedikit orang juga yang menyatakan bahwa Majapahit merupakan Majapahit ataupun kerajaan dongeng ya, kerajaan fiktif. Nah itu saya rasa apa ya, orang yang beropini seperti itu tidak begitu banyak membaca begitu ya. Nah di sini teman-teman, ini adalah suatu bukti bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada. Kalau melihat dari bangunannya yang dominan memakai material batu bata, itu memang dikondisikan dengan sumber daya alamnya teman-teman. Kalau di daerah pegunungan mereka banyak menggunakan material batu andesit, tapi kalau di sini karena memang minim sekali batu andesit sehingga mereka menggunakan batu bata, dan ini menjadi suatu warisan yang luar biasa sampai sekarang pun ya. Material batu bata itu masih digunakan dalam pembangunan ke depan dengan beberapa pilar yang saling simetris begitu ya, dari kanan dan kirinya, dan diduga juga di bagian tengah itu terdapat anak-anak tangga yang masuk ke dalam suatu ruangan sakral. Artinya orang yang masuk ke dalam dari ruangan sakral ini mereka berjalan kaki ya, tidak menggunakan apa istilahnya kendaraan ya. Turun tadi, main turun. Oke. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapati bahwa bangunan ini memang benar-benar megah, dan kalau dugaan itu benar bahwa di sini merupakan istana bagian timur dari Majapahit, yaitu istana Berenker, maka kita pastikan bahwa pasti ada istana bagian baratnya. Namun ini masih belum ditemukan begitu ya, bagian barat itu di bagian mana, artinya di wilayah mana, masih masuk ke daerah Mojokerto atau sudah masuk ke daerah Jombang sana. Nah, untuk beberapa titik lokasi yang ditemukan di tahap kelima ini yang dilakukan selama 23 hari dari 17 September sampai di 9 Oktober ini,
ini adalah lokasi terbaru yang ditemukan oleh BPK wilayah Seberas. Nah, dengan kedalaman yang lumayan cukup dalam, kisaran mungkin 2 meter lebih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah lokasi yang ditemukan. Dan bisa dipastikan kemungkinan ini mungkin ada istilahnya alur baru ataupun sambungan baru dari struktur yang lain. Kalau kita melihat di sini, ini ada lubang begitu yang merupakan sumur yang dibuat oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Ini merupakan bekas sumur warga begitu teman-teman. Kita bisa melihat stratigrafi ataupun lapisan tanah di dalam situ. Di bagian atas kita dapatkan tanah, terus kisaran beberapa sentimeter kita dapatkan struktur. Terus ketika agak mendalam begitu ya, maka di situ kita mendapati boulder-boulder begitu ya, yang hasil dari letusan gunung begitu ya teman-teman. Seakan-akan itu ada kondisi di zaman itu ada bencana yang cukup besar. Oke, kita coba ke sini saudaraku. Nah, di sini ini adalah hasil dari ekskavasi di tahap 5 ini, terbaru dari 2024 ini, yang dilakukan oleh BPK wilayah 11. Nah, seperti ini saudaraku. Untuk saat ini masih belum maksimal karena masih beberapa hari, mulai dari 17 September kemarin ya. Nah, seperti ini. Dan ini kemungkinan akan berlanjut begitu ke selatan. Dan kita coba melihat begitu titik lokasi yang ditemukan lagi di daerah makam. Jadi di situ teman-teman, kita coba ke sana ya. Oke. Untuk kondisi ataupun hasil yang ditemukan, nah di situ kita mendapatkan beberapa lapis, kisaran 5 lapis struktur batu bata yang mungkin hubungannya dengan talut tersebut ya. Mungkin ini bagian talut di sisi selatan saudaraku. Nah, saya saat ini rekod di jam istirahat orang-orang yang ekskavasi ataupun yang menggali lagi istirahat. Bisa dilihat teman-teman bagaimana lapisan tanahnya. Oke, seperti ini saudaraku. Jadi nampak banyak sekali lapisan-lapisan yang indikasinya memang di zaman itu terdapat bencana yang cukup besar sehingga menimbun bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini. Kondisinya memang ada bagian-bagian yang rusak. Oke. Nah, ini teman-teman. Dan keunikan dari temuan ini ya, temuan ini katanya menurut dari apa yang diterangkan oleh Bapak Iwan, bukan bagian dari talut, tapi merupakan bangunan di tengah dari talut tersebut, teman-teman. Bisa jadi mungkin tempat sakral atau bagian bangunan yang lain. Yang jelas tidak ada hubungannya dengan talut ya. Nah, seperti ini. Kalau kita coba masuk ke dalam, maka di sini kita bisa dapati struktur bangunan dengan beberapa lapis ya. Yang terlihat saat ini masih ada 2 lapis struktur bangunan batu bata, serta banyak sekali di atasnya begitu ya material batu bata yang lepas. Kondisi seperti ini ya mengindikasikan bahwa memang yaitu tadi dari beberapa bukti stratigrafi lapisan tanah. Jadi bayangkan ini di bagian dalam seperti yang disorot kamera saat ini merupakan bagian dalam dari kondisi situs komitir. Artinya memang di dalam sini masih banyak struktur-struktur yang terpendam. Kalau melihat dari kondisi tanahnya saja, dari tanah dasar atas itu menuju ke kebun tebu yang ada di bawah ini mencapai 5 meter lebih teman-teman. Artinya memang ya tadi kondisi maupun peninggalan situs komitir ini ya, peninggalan Majapahit ini terpendam sangat dalam sekali. Semoga bermanfaat dan kami dari situs komitir Mojokerto, Jawa Timur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.